Hari ini kita saling tusuk dari belakang pun nggak tahu. Hari ini oligarki menguasai kita pun kita tidak berdaya. Semua katanya ditentukan oleh 9 naga. 9 naganya siapa? Kagak pernah ada yang ngomong. Tapi selentang-selenting banyak yang ngomong. Akibatnya perekonomian dikuasai dia. Kita hanya jadi babu-babu di negeri ini saja, begitu. Kita nggak setuju dengan itu. Faktanya oligarki semakin luar biasa sekarang. Minyak goreng aja kagak selesai-selesai. Nah, yang lebih seru nih, Presiden sudah mengatakan stop ekspor batu bara. Pak Luhut bisa mengatakan buka lagi. Lah, Republik ini siapa gitu yang berkuasa sesungguhnya? Puyeng juga. Saya tidak tahulah kaitan-kaitan ini, tetapi kita bisa melihat begitu kuatnya oligarki di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini banyak sekali belakangan ini yang mempersoalkan demokrasi kita, biaya tinggi, oligarki dan sebagainya, dan orang banyak menyebut persoalan utamanya itu adalah pada Undang-Undang Dasar kita yang sudah diamandemen. Nah, ini sejumlah purnawirawan TNI Polri itu rupanya diam-diam memang juga sama gelisahnya dengan kita, dan mereka ini bergabung dalam sebuah lembaga. Nanti saya ajak ngomong Anda, kemarin bertemu dengan Ketua DPD Lanyala Mataliti. Ini salah satu yang saya bukan koordinator, saya kira ini juru bicaranya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Darmono. Mas Bambang, apa kabar? Baik, selamat siang. Waduh, lama kita nggak ketemu ya, tapi tetap gagah nih. ini kawan lama di Aceh. Zaman waktu Pangkoop gagah betul dulu waktu di Aceh ya. Terus terakhir di Aku tuh ingat Anda loh. Gimana? Di dalam buku yang sedang saya tulis, saya sebut nama Hersubeno. Wah, Mas, bagus atau jelek? Oh, bagus. Oh, bagus. Karena tanggal 1 Januari 2005, Anda bersama kurang lebih 30 wartawan itu datang ke saya waktu kita menanggulangi tsunami. Iya betul. Wah, itu terima kasih banyak saya. Satu kalimat yang membuat saya tergetar ketika itu. Iya. Jenderal, saya tidak menemukan orang lain bisa memimpin penanggulangan ini. Hanya jenderal yang mampu itu. Gitu. Setuju. Mas pasti ingat ketika kita di landasan pesawat di Aceh, dan kita bertemu Menko waktu itu apa ya? Kesra. Menko Kesra ya, Pak Alwi Shihab. Dan pada waktu itu disitulah Mas udah surat mandat dari Pak Alwi Shihab ya untuk menangani Aceh itu ya, betul ya? Iya, maka saya bilang kalau aku lakukan langsung, ini namanya kudeta. Please Anda pergi ke Pak siapa? Pak Alwi Shihab. Pak Alwi Shihab minta surat. Ya. Kalau suratnya oke, aku jalan. Pasti jalan, saya bilang begitu. Siang-siang Anda membawa surat itu. Kenapa? Itu tidak akan terlupakan. Saya percaya pada kualitas, karena dari interaksi kita, saya percaya dengan kemampuan Pak Bambang Darmono pada waktu itu bintang 2 ya? Masih bintang 2 ya? Ya, Majen saya. Bintang 2 Darmono kenal sekali Aceh, dan saya yakin bisa menangani, dan itu keyakinan saya terbukti toh. Makanya saya tulis di dalam buku yang sedang saya tulis. Oke, mari kita ngomong. Ini namanya gerakan apa namanya gerakan yang Mas Bambang sama teman-teman lakukan? Gerakan kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini siapa saja yang ada di sini ini, di lembaga ini? Ada beberapa purnawirawan. Umumnya purnawirawan lah ya. Tetapi yang aktif menjadi anggota di situ adalah Pak Kiki Sanakri, saya, Pak Karno, Pak Saiful Sulun, dan banyak lagi. Kemudian juga beberapa teman-teman dari civil society, seperti Ervin,
seperti Takwa dan lain-lain. Banyak yang bersama-sama kita. Pak Tri apa posisinya di situ? Pak Tri menjadi penasehat kita. Ya, Tri Sutrisno ya mantan Ya, Wapres. iya, iya. Oke. Karena sesungguhnya saya berada di situ karena saya menjadi Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI dan Polri. Nah, pendiri Foko itu adalah Pak Tri Sutrisno, salah satu di antaranya. Oke, sekarang apa saja sih yang mendorong, mengapa kemudian para senior ini yang harusnya sudah menikmati masa pensiun dengan tenang gitu, tiba-tiba kok mesti turun gunung lagi menangani masalah-masalah seperti ini? Ini bukan persoalan naik atau turun gunung, tapi ini persoalan negara yang mesti disikapi, tidak boleh kita anggap remeh, sebab berjalannya negara ini didrive oleh yang namanya konstitusi. Nah, kalau konstitusinya nggak benar, sampai kapanpun negara ini akan oleng. Nah, mengapa kaji ulang perubahan ini harus kita lakukan? Yang pertama adalah bertentang Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen 4 kali itu berbasis ideologi liberal kapitalis. Dan itu betul-betul bertentangan dengan Pancasila. Sementara kita ngomong Pancasila, 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 Undang-Undang Dasar kita kok liberal, aneh nih negara ini. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu inkonsistensi dan inkoheren terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu bukan hasil amandemen, tetapi itu adalah perubahan total. Sebab hampir 90% Undang-Undang Dasar 45 telah dirubah. Setidaknya ini menurut research yang telah dilakukan oleh teman-teman dari UGM, khususnya oleh Profesor Kailan dan Profesor Sofyan Effendi. Yang keempat, UUD 45 yang diamandemen ini telah mengkebiri kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik, mengakibatkan rakyat kehilangan kedaulatan dalam menentukan hukum dasar dan masa depan bangsanya. Yang kelima, produk amandemen mengingkari kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Yang keenam, mempraktekkan demokrasi mayoritas yang mengakibatkan politik uang, korupsi, dan oligarki yang luar biasa saat ini. Ketujuh, mengakibatkan kehidupan masyarakat bangsa dan negara menjauhi nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi, filosofi, dan dasar negara. Yang kedelapan, menurut saya, menuntut efisiensi dalam ekonomi mengakibatkan sistem padat karya berganti dengan sistem padat modal sehingga rakyat kehilangan pekerjaan. Nggak usah jauh-jauh deh, lihat aja sekarang tol di otomatisasi, berapa puluh karyawan tuh harusnya bisa bekerja. Pertanyaannya, emang kita ini sudah membutuhkan itu? Aku bilang belum. Yang kesembilan, menafikan GBHN, mengakibatkan bangsa Indonesia tidak memiliki masa depan dan hanya tergantung kepada presiden terpilih. Dan yang ke-10, produk hukum dari Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen ini tidak bernomor yang dituntut oleh Dr. Jul itu, sehingga legalitasnya dipertanyakan. Ini lengkap banget ya poin-poinnya, dan ini siapa saja yang dilibatkan dalam kajian ini? Apakah melibatkan kalangan akademisi juga, para ahli hukum tata negara? Betul, kita melibatkan teman-teman dari akademisi. Ada Pak Agus Broto dari UI, ada Profesor Sofyan Effendi, ada Profesor Gunawan, ada Profesor Kailan, dan banyak lagi. Intinya bahwa untuk sampai pada hal-hal yang saya sampaikan tadi,
itu berdasarkan pemikiran bersama teman-teman dari akademisi, bukan karangan para purnawirawan TNI begitu. Nah, bagaimana untuk mewujudkan itu? Karena bagaimanapun juga ini adalah sekarang produk legislasi dari DPR. Itu kenapa kemarin kok datangnya ke DPD gitu, tidak datang ke ketua MPR atau ke DPR gitu? Begini, saya melihat yang paling menikmati amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini adalah partai politik. Mereka hari ini berkuasa dan mereka tidak akan mau untuk melakukan perubahan ini kembali. Kami sudah ketemu dengan beberapa partai politik. Ketika kita berdiskusi di dalam satu ruangan, isinya setuju. Begitu di luar, kagak ada suaranya. Nah, jadi saya makanya dalam hashtag saya mengatakan dengan jelas kok, sah-sah saja orang mengaku diri Pancasilais. Tapi kalau enggak mau mendukung kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 45, buat saya orang-orang itu adalah orang-orang munafik. Clear buat saya. Karena ini bertentangan dengan Pancasila, kenapa kita ikutin gitu. Nah, itu yang betul-betul saya pikirkan dan teman-teman pikirkan semua terkait dengan gerakan. Oleh karena itu kita membuat gerakan ini dan saya lihat Ketua DPD RI punya concern yang sama. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak lewat concern itu kita masukkan? Karena sejak mula persoalan ini sudah dibawa ke DPR. DPR membuat komisi konstitusi. Ambles bumi sampai sekarang. Hewes-hewes, kagak ada bekasnya. Begitu. Oke. Oh, jadi ini sebenarnya ini apa ya, ini udah last chance gitu ya. Ini kesempatan terakhir lah karena yang sudah yang ini dicoba. Saya pikir langsung tembak ke DPD, bukan begitu ya? Enggak. Jadi ini adalah kita sudah melihat konstelasi dan peta-peta politik ini dan kepentingan para oligark di sini. Sehingga yang terlihat sama kita, kayaknya ketua DPD ini belum terkontaminasi oleh oligark. Jadi ya kita dorong lewat dia gitu. Lo bawa ini ke MPR sehingga paling tidak tahun ini kalau diangkat menjadi pidato dia, itu menjadi satu polemik atau satu isu yang memang kita butuhkan ini. Rakyat Indonesia supaya tahu begitu. Terus komitmennya bagaimana dari kemarin, dari ketua DPD? Ketua DPD mengatakan akan membawa isu ini. Dan dia kebetulan ketika menghadap Pak Tri Sutrisno, ketemu Pak Tri itu memberikan wasiatnya kepada Ketua DPD. Jalankan ini, aku wis meh mati, yang saya dengar begitu. Jadi jalankan ini supaya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar yang baik, yang benar. Bukan berarti harus kembali total kepada Undang-Undang Dasar 45. Kemarin pun beliau menjelaskan. Prosesnya tentu amandemennya dari Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, dari mengembalikan yang asli lalu kemudian diamandemen atau diadendum dengan yang lain-lain itu adalah persoalan kaji ulang itu. Ya. Nah, tadi kan Anda sebutkan bahwa ini udah bukan amandemen lagi, ini udah dirubah, bahkan diubah total lah gitu kira-kira. Ini kan agak berat ya anunya kalau apa yang harus dilakukan amandemennya ini kembali ke UUD 45 ini. Saya paham ini perjuangan ini super berat karena kita menghadapi kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini saya harus mengatakan mereka established dengan menikmati hal-hal yang semacam ini. Dia kagak peduli dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Emang gue pikirin itu asumsi-asumsi yang sudah kita analisis. Nah, dari demikian maka kita mengatakan ini perjuangan berat. Nah, gerakan kaji ulang Undang-Undang Dasar 45 yang kita dibentuk oleh teman-teman purnawirawan ini adalah dalam rangka memperbesar kekuatan masyarakat bersama-sama untuk mendorong ini dilakukan oleh MPR. Saya menggarisbawahi kata-kata Bambang Susatyo, Ketua MPR, ketika datang di PPAD beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan begini, Bapak percaya,
Kalau rakyat sudah berbicara, amandemen Undang-Undang Dasar 45, partai politik akan ngikut dia. Karena dia butuh suara partai politik. Nah, sekarang ini mereka masih di atas angin. Itu makanya kita ingin mengedukasi masyarakat melalui gerakan ini untuk memperbesar, istilah saya sebagai mantan prajurit, memperbesar pasukan kawan gitu. Oh ya ya. Oke, sekarang gini, sebelum apa yang Anda mau ingin teman-teman senior-senior ini ingin lakukan apa, tapi saya ingin supaya publik mendapat gambaran. Apa bahayanya kalau situasi ini terus berlanjut dan tidak ada amandemen kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Setidaknya saya tadi sudah mengatakan ada 10 alasan mengapa kaji ulang Undang-Undang Dasar 45 itu harus dilakukan. Yang pertama sekali saya mengangkat, Undang-Undang Dasar 45 ini bertentangan dengan Pancasila karena berbasis pada ideologi liberal. Pak, mari kita elaborasi satu persatu ya, dari poin-poin tadi itu apa dampaknya supaya langsung masyarakat paham. Ini loh dampaknya pada kami itu seperti apa. Selama ini kan seolah-olah rakyat merasa kan nggak ada urusannya pada kami, padahal ini langsung berdampak kepada kehidupan mereka, bahkan masa depan bangsa kita gitu. Oke, good. Pertama bertentangan dengan Pancasila. Kalau bertentangan dengan Pancasila, sederhanalah saya ingin mengatakan. Undang-undang dasar itu kan hukum dasar. Maka akan ada produk turunannya yang disebut dengan undang-undang. Pertanyaan besarnya adalah, pejabat atau penyelenggara itu bekerja berdasarnya apa? Undang-undang dasar dan undang-undang. Lah kalau undang-undang dasar dan undang-undangnya itu keluar dari Pancasila, sampai kapanpun hasilnya pun tidak akan menjadi manusia Pancasila orang-orang Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan inkonsisten dan incoherent terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Sementara Undang-Undang Dasarnya itu menyimpang dari sana. Nah, pertanyaannya, sesungguhnya pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar itu satu atau dua barang. Padahal menurut para akademisi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Merubah satu kata pun dikategorikan merubah makna dan menjadi merubah negara. Nah, kalau sudah incoherent, sesungguhnya para pengamandemen itu dengan sengaja telah membubarkan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 1945. Yang ketiga, hasil amandemen itu hampir mencapai 90%. Penelitian yang dikatakan yang dilakukan oleh Profesor Kailan. Beliau melakukan penelitian akademis tersendiri. Beliau mengatakan itu. Tentu dampaknya balik-balik lagi. Benarkah kita akan berpancasila? Ketika kita tidak berpancasila, hari ini kita saling tusuk dari belakang pun nggak tahu. Hari ini oligarki menguasai kita pun kita tidak berdaya. Semua katanya ditentukan oleh 9 naga. 9 naganya siapa? Kagak pernah ada yang ngomong. Tapi selentang-selenting banyak yang ngomong. Akibatnya perekonomian dikuasai dia. Kita hanya jadi babu-babu di negeri ini saja, begitu. Nah, yang keempat, mengkebiri kedaulatan rakyat. Kita tahu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 asli itu mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Nah, kemudian dirubah menjadi kedaulatan adalah di tangan rakyat, dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Celakanya di Undang-Undang Dasar 45 yang baru itu, bahasa kedaulatan rakyat itu hanya di pasal 1 ayat 2, kagak ada di tempat lain. Akibatnya, kedaulatan rakyat itu hanya memilih sang pemimpin. Sebab sesungguhnya konstitusi itu, kalau kita konsisten bernegara demokrasi, seharusnya ada 3 hal
kedaulatan yang dimiliki rakyat? Pertama, menentukan hukum dasarnya, yaitu undang-undang dasarnya. Yang kedua, menentukan arah kemana bangsa itu akan berjalan. Dulu ada namanya GBHN. Yang ketiga, memilih pemimpinnya. Nah, yang dimiliki rakyat sekarang hanya pemimpinnya. Di luar itu dimiliki partai politik. Pertanyaannya, bukankah itu mengkebiri kedaulatan rakyat? Yang kelima, maaf, masih yang keempat tadi. Sebenarnya kita ini udah nggak punya apa-apa gitu. Tinggal ya pentung kiri, kiri, pentung kanan, kanan gitu. Nggak ditangkap. Celaka juga kita gitu. 5, produk amandemen yang mengingkari kesepakatan dasar. Ada 5 kesepakatan dasar tahun 98 itu. Salah satunya diantaranya tidak boleh membubarkan pembukaan undang-undang dasar. Dan yang terakhir perubahan harus dilakukan dengan adendum. Nyatanya diingkari sendiri oleh mereka-mereka yang ada di MPR. Nah pertanyaannya mereka itu sebenarnya inkonsistensi atau konsisten dengan apa yang mereka putuskan. Mereka adalah orang-orang yang punya kepentingan politik sendiri, tidak ada urusannya dengan bangsa dan negara ini. Emang gue pikirin yang paling penting gue kaya, selesai. Kayaknya sih kayak gitu. Sebab diingkari semua itu. Akibatnya kita menjadi seperti ini. Yang keenam, kita mempraktekkan demokrasi mayoritas. Pertanyaannya, emang demokrasi mayoritas itu yang paling legal? Enggak juga, begitu kan? Enggak juga gitu. Kenapa? Tidak juga. Karena banyak rakyat juga yang kalau misalkan 50 plus 1 misalkan saja ada 49 yang berbeda lalu dianggap semua sama. Ntar dulu dong. Makanya Pancasila mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh majelis apa yang berpermusyawaratan dan perwakilan. Itu dia. Dan di situ kita merasa bahwa di dalam demokrasi itu ada rakyat yang mewakili partai politik, ada rakyat yang mewakili utusan daerah, dan ada rakyat yang mewakili utusan golongan, mewakili golongan. Nah pertanyaannya, tentara itu manusia Indonesia loh, dia kagak pernah memilih. Dan dia tidak punya perwakilan, bukan kami menuntut itu, tetapi tolong pikirin dong, mereka bukan robot yang tidak punya makna. Nah, dengan demikian maka konstitusional juga kan mereka ya. Iya, konstitusional juga gitu. Jadi kan celaka Republik ini kalau begini terus-terusan. Ya. Kita nggak setuju dengan itu. Faktanya oligarki semakin luar biasa sekarang. Minyak goreng aja kagak selesai-selesai. Nah, yang lebih seru nih. Presiden sudah mengatakan stop ekspor batu bara. Pak Luhut bisa mengatakan buka lagi. Lah, Republik ini siapa gitu yang berkuasa sesungguhnya? Puyeng juga. Saya tidak tahulah kaitan-kaitan ini, tetapi kita bisa melihat begitu kuatnya oligarki di situ. Yang ketujuh, saya elaborasi lagi, mengakibatkan kehidupan masyarakat berbangsa menjauhi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi kan kehidupan kita sehari ini filosofinya apa sih kita sebagai masyarakat bangsa? Kita sebagai masyarakat bangsa yang komunal. Suka nggak suka harus diakui bahwa bangsa Indonesia ini adalah masyarakat bangsa yang komunal. Tiba-tiba dipaksakan dengan ideologi dengan dasar individual. Emang nggak konslet di situ. Nah, kalau terjadi konslet hari ini ruwet seperti ini, itu akibat dari ketika kita keluar dari budaya bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila. Ideologi kita sendiri jauh dari situ. Hukum dasarnya sudah berubah. Begitu. Yang kedelapan, efisiensi dan ekonomi. Itu kata-kata efisiensi itu kan pasal 33 ayat keempat itu demokrasi ekonomi gitu. Nah, aku tadi pakai istilah emangnya pegawai tol yang membayari tol itu sudah waktunya dicabut karena kepentingan efisiensi si penguasa tol maka dicabut. Emangnya dia sudah waktunya dicabut. Yang kedua, emangnya kalau kita masih memakai gitu bisa disebut negara belum maju? Enggak juga. Ya. Ini kan bangsa ini membutuhkan sejumlah pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat bangsa kita sendiri. Nah, efisiensi.
Satpam nih, sederhana banget nih, satpam. Satpam itu menurut peraturan perundangan itu harus disediakan oleh outsourcing. Nah, untuk efisiensi, perusahaan-perusahaan gede, BUMN, membuat satpam sendiri, dipekerjakan sendiri. Nah, ini kan monopoli. Karena kepentingan apa? Efisiensi. Maka kata efisiensi itu betul-betul merusak rakyat Indonesia saat ini. Gitu. Yang ke-9, menafikan GBHN, mengakibatkan bangsa Indonesia tidak memiliki masa depan. Wah, tiap 5 tahun ganti, tiap 5 tahun arah pembangunan ganti. Emang IKN ini akan berlanjut kalau Pak Jokowi itu tidak jadi presiden lagi? Iya. Kok banyak yang mengatakan, ini akan bakal mandek begitu. Ya. Benar atau tidak? Itu kata orang begitu. Belum lagi janji kampanye katanya, rasanya karena janji kampanye. Tapi janji kampanyenya kalau nggak dijalankan siapa yang lagi? Iya. Aku masih ingat revolusi mental. Kapan revolusi mental itu? Otak saya itu berpikir sederhana. Revolusi mental yang paling utama adalah merubah perilaku aparatur negara dari penguasa menjadi pelayan publik. Otak saya sederhana banget melihatnya. Tapi pertanyaannya, emang sudah terwujud? Belum. Sampai hari ini pun kita tetap merasakan kalau berurusan mabuk aja, kagak ada duit, susah. Nah, yang ke-10, produk ini tidak bernomor. Ini yang sedang diurus oleh Dr. Jul. Kita lihat aja. Nah, kalau ini tidak benar ya, saya kok aneh yang lihatnya begini. Ada apapun produk hukum itu dikeluarkan pemerintah, apakah dikeluarkan DPR maupun oleh MPR, mesti ada nomornya dong. Tetapi kenapa produk hukum amandemen yang keempat yang ditetapkan pada 10 Agustus 2002 tidak ada nomornya? Loh, apa maksud nih? Nah, kalau sudah tidak ada nomornya, pertanyaan sederhananya begini, bukankah itu manipulasi? Bukankah itu hal-hal yang sedang di hidden agenda dari itu semua? Nggak tahu lah ya, aku bukan orang politik, tetapi saya ngelihatnya aneh buat saya, gitu. Oke, ini lengkap sekali ya. Jadi tahapannya kan tadi sudah disebutkan 90% yang diubah. Apakah memang tim kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini ingin kembali murni seperti Undang-Undang Dasar 45 atau memang tetap masih ada amandemen-amandemen sesuai dengan perubahan zaman sekarang ini? Kita ingin Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai basis. Sehingga mana yang tidak tepat itulah yang diadendum. Kalaupun Undang Dasar NRI 1945 ada yang bagus, ya masukkan saja kalau itu disepakati bersama. Sehingga kayak Amerika, udah berapa puluh kali mereka melakukan amandemen, tetapi the first constitution is still there. Gitu. Tidak pernah kemana-mana dan rakyat Amerika tahu seperti apa undang-undang dasarnya. Hari ini aku sering ketemu dengan teman-teman mahasiswa loh. Kalau saya tanya Undang-Undang Dasar 45 itu, kagak ngerti sebagian besar. Sedih bangsa Indonesia ini punya keadaan yang seperti ini. Apalagi sejarah bukan menjadi mata pelajaran dan kurikulum di sekolah-sekolah. Ada nggak paham sejarah lagi. Oke. Jadi kira-kira gini, saya sederhanakan, balikin dulu ke Undang-Undang Dasar 45, kita duduk bareng lagi, mana yang mau diamandemen dan itu menjadi kesepakatan nasional. Kira-kira gitu ya? Iya. Makanya kan kita konsisten dengan 5 kesepakatan itu. Yang terakhir lakukanlah dengan adendum. Adendumnya yang mana tambahkan dengan jelas gitu. Oke, jadi langkahnya apa selain ke DPD tadi yang akan dilakukan? Kami yang paling utama adalah melakukan diseminasi pemikiran ini kepada masyarakat. Intinya agar masyarakat bangsa aware bahwa sesungguhnya kita sudah tidak menjadi bangsa sendiri gitu. Kita sudah menjadi bangsa orang lain yang dikendalikan oleh orang lain karena melalui Undang-Undang Dasar ini. Nah, kalau masyarakat ini awareness-nya meningkat, saya pikir nggak usah rame-rame lah bahwa kalau seluruh Indonesia ini mengatakan tolong itu Undang-Undang Dasar 45 itu dikaji ulang, saya rasa partai politik nggak budek lah. Mereka masih manusia-manusia yang baik. Saya melihatnya adalah manusia yang beretika,
Hanya kepentingan politik yang membuat seperti itu, begitu. Ya. Jadi sebenarnya sekarang ini terjadi pembelahan masyarakat yang luar biasa, ada cebong kampret, ada kadrun, kemudian ada politik biaya tinggi, suap menyuap segala macam itu sebenarnya muaranya ke situ tadi semua ya. Iya, kemana lagi kalau nggak ke situ? Karena ujungnya dibelah oleh sistem kita sendiri, gitu. Oke, jadi clear ini ya, saya kira, jadi sebenarnya gampang ya kalau mencari sesuatu, ini ada persoalannya apa, cari di ujungnya, di pangkalnya, sehingga kemudian terjadi seperti situasi ini karena tadi itu ya, negara kita Iya, sudah tidak lagi, jadi kalau selama ini kita dengar slogan-slogan NKRI harga mati itu saya kira itu slogan-slogan yang, apa ya, slogan yang sebenarnya tidak bermakna sama sekali ya. ompong. Tapi aku dulu mengucapkan juga di Aceh gitu, NKRI harga mati. Terus gimana, mau diralat? Oh, enggak lah, itu enggak bisa. Ya, NKRI ya, oke. NKRI gitu. Tapi maksud saya orang yang sering teriak NKRI harga mati mesti ngerti apa yang dia ucapkan gitu ya. Harusnya, Ya, ya. harusnya mengerti. Ya, ya. Tapi banyak yang pemeo. Baik, Mas Bambang Darmono, ini jadi selamat berjuang. Saya membantu dari sisi sosialisasi dan mudah-mudahan saja publik jadi lebih aware karena selama ini kan kita cuma cari sana, cari sini, lari ke sana, ke sini, nggak tahu persoalannya di mana sebenarnya, ujung pangkalnya di mana. Karena ketika kalau ibarat mata air, ketika hulunya itu keruh, itu kan pasti hilirnya juga nggak akan bisa bersih kan. Gitu. Ya. Ini hulunya udah teracun, maka kita klepek-klepek semua. Tapi Mas Her, saya ingin menyampaikan disclaimer buat gerakan saya ya, supaya masyarakat tahu kami tidak dituduh yang aneh-aneh begitu. Ada 4 disclaimer saya. 1, kami bukan gerakan politik untuk makar terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah. 2, kami bukan gerakan politik yang anti pemerintah Republik Indonesia yang sah. Yang ketiga, kami bukan gerakan politik yang memperjuangkan masa kepresidenan 3 kali. Kami anti itu. Yang keempat, kami bukan gerakan politik yang bicara politik praktis, politik partai, dan pemilu atau pemilu kada. Kami adalah gerakan politik negara. Nggak ada yang lain. Oke, clear jadi ya. Benar ini karena biasanya dalam situasi sekarang era post truth orang menyebutnya itu orang saling curiga. Terima kasih atas Terima kesempatannya. kasih kembali. Oke, kita sampai ketemu lagi di topik-topik yang lain ya, tapi tetap berkaitan dengan masalah kebangsaan dan kenegaraan ini ya. Ya, saya pengen Anda ikut mensosialisasikan ini sehingga menyebar kemana-mana gitu. Ya, dan terbuka ruang untuk kita perdebatkan ini ya. Iya. Belum tentu kita harus sepakat. Sangat terbuka. Oke, ya kita boleh. Silahkan saja orang yang mendebat, sah mendebat itu. Oke, terima kasih, Letnan Jenderal. Terima kasih kembali, Bambang Darmono. Ini beliau ini apa? Saya sebutnya apa? Juru bicara atau apa ini di gerakan kaji ulang? Saya ya di mana di gerakan kaji ulang adalah ketua tim sosialisasi. Ketua tim sosialisasi. Ya, baik. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan saya dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Darmono. Beliau adalah tadi sebuah tim atau ketua tim sosialisasi dari gerakan kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 45. Saya Arif, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.